Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku pengampu mata kuliah Studi Al-Quran Integratif dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan tema terkait dengan pernikahan endogami dalam perspektif sains. Tentu manusia adalah makhluk sosial, seorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Maka semakin dekat hubungan, semakin banyak tuntutan, dan semakin pula tidak mudah untuk memeliharanya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lawan jenis. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia. Tugas manusia tidak lain hanyalah untuk khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk menciptakan komunitas atau masyarakat dibutuhkan suatu ikatan yang resmi dan yang sah menurut undang-undang dan sah menurut agama. Untuk itu, maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi, yakni pernikahan. Pengertian pernikahan ini berasal dari kata nikahu yang berarti al-aqdu, yakni ikatan atau perjanjian, dan al-wad'u, yakni bersetubuh. Kemudian para ahli berbeda pendapat terkait dengan makna pernikahan ini. Yakni secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang-senang dengan menggunakan lafal inkah atau lafal tazwij, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad. Kemudian pengertian nikah menurut para ulama mutaakhirin, yakni nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini bahwa Islam melarang terjadinya pernikahan yang senasab ataupun sedara. Rasulullah memberikan nasihat kepada setiap orang yang hendak menikah untuk memilih calon istrinya dengan cermat, karena keturunan itu sangat memengaruhi sifat dan perilaku seseorang, di mana terdapat tuntutan dalam Islam yang melarang menikahi wanita-wanita karena faktor nasab seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Nah, tentu faktor-faktor ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum al-ayah. Bahwa jelas di sini konteks Al-Quran jelas melarang adanya pernikahan senasab ataupun sedara. Maka untuk itu, selaku umat muslim, selaku umat Islam seluruh dunia, untuk tidak menikahkan anak-anaknya yang mempunyai keturunan nasab yang sama ataupun sedara dengan keluarganya. Selain Al-Quran juga melarang adanya pernikahan yang sedara dan senasab. Dalam ilmu sains ini kemudian dijelaskan bahwa pernikahan sedara atau senasab ini sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah, maka akan terjadi mutasi. Nah, mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan, seperti cacat tubuh, penyakit mental, misalnya penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington, dan lain sebagainya. Tentu bahwa pernikahan ini sangat tidak dianjurkan.